Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Ganim Trispeed. Jadi kali ini kita akan belajar bersama ya cara berkendara atau mengendari motor kopling. Tepatnya gua gunakan motor KLX nih. Nah, jadi untuk setiap pengoperan gigi harus menekan kopling. Nah, motor ini mempunyai 5 percepatan atau giginya itu ada 5. Nah, jadi setiap pengoperan gigi sekali lagi ya, naik atau turun harus menekan kopling. Nah, kopling itu di mana sih, Gan? Nah, ini dia. Ini kopling yang kiri ya. Kalau yang kanan ini rem. Berbeda ya. Kalau motor matic itu tangan yang kiri untuk handle rem. Nah, kalau yang kanan untuk rem depan gitu ya. Kalau yang belakang itu tangan yang kiri kalau di matic. Kalau motor kopling itu untuk pengereman rem belakang itu di kaki. Nah, sama seperti motor gigi. Nah, ini rem belakang, rem depan, terus di sebelah kiri ya ini kopling. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi setiap pengoperan gigi harus menekan kopling. Ini dia koplingnya. Nah, untuk naik atau turun gigi yaitu seperti ini ya. Untuk gigi 1 ke depan, gigi 2 ke belakang, cungkil aja ke belakang ya atau ke atas, 3 ke belakang, 4, 5. Nah, untuk menurunkan gigi tinggal ke depan saja. Oke, ke depan sampai mentok. Nah, kalau mentok itu berarti gigi 1 seperti itu ya. Nah, kalau ini gigi 1 nih ya. Terus mau ke netral tinggal cungkil saja ke belakang sedikit. Klik setengah gitu, men. Kalau mau ke gigi 2 tinggal ke atas saja. Ya. Ini gigi 2. Nah, dari gigi 2 pingin ke netral itu tinggal sedikit saja ke bawah. Klik sedikit. Jangan full ke bawah. Kalau full ke bawah itu masuk gigi 1. Nah, kalian pastinya bingung ya. Dan untuk membedakan motor itu masuk gigi atau tidak. Nah, kita bisa dorong nih motornya ya. Ini mesin dalam keadaan mati. Nah, ini netral. Kalau masuk gigi nih, gua masukkan giginya ya. Nah, ini masuk gigi nih. No, nyangkut. Tuh kan. Mundur juga nyangkut. Tuh. Ini nggak bisa masuk gigi. Ini posisi dalam mesin mati ya. Ini pastinya nyangkut. Nah, kalau mau netral tinggal ke belakang saja sedikit. Klik setengah nih. Nah, netral. Kalau mau ke gigi 2 ke atas saja. Ini gigi 2 tuh nyangkut. Nah, dari gigi 2 mau ke netral tinggal sedikit saja ke depan. Klik setengah. Klik. Nah, jadi jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah itu nantinya masuk gigi 1 ini netral. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya, sudah kalian paham cara untuk pengoperan gigi. Nah, jadi kalau udah mentok di gigi 5 mah udah nggak bisa naik lagi ya untuk giginya. Tapi untuk motor itu berbeda-beda ya. Ada yang 5 giginya, untuk motor sport itu ada yang 6 seperti itu. Nah, kemudian juga kita coba naikkan nih. Oke. Kita tarik-tarik terlebih dahulu ya, agar kalau tidak kaku ya, tidak tegang gitu ya. Tarik-tarik dulu nih gasnya. Tarik ya. Berat atau tidak rem depan, koplingnya keras atau tidak, rem belakang. Oke. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau ya kalian itu menyalakan mesin posisi dalam keadaan tidak masuk gigi atau netral. Nah, ini netral. Karena apa? Takutkannya itu masuk gigi, takutkannya itu ngajlok ya. Seperti itu, men. Oke, kita langsung nyalakan ya. Nah, di sini juga ada cut engine. Cut engine. Jadi kalau ini ke sini nih X, ini kalau di starter nggak bakal nyala. No. Ya. Kalau ini ke bawah baru ini bisa nyala. No. Seperti itu ya. Kalau untuk mematikannya juga bisa di-cut di sini atau di bagian kunci ke off, seperti itu ya, sama saja sih. Nah, tapi kalau kunci mah ini pastinya ketika ini mesin mati cut, ini juga harus off dan baru kita cabut. Jadi jangan didiamkan seperti ini. Nantinya ada yang maling. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Kita nyalakan nih mesinnya. Oke, nggak di cut engine, posisi dalam keadaan netral. Nah, oke. Atau kalian ketika akan menyalakan mesin, tekan dulu deh koplingnya. Tekan kopling baru kita starter. Takutkannya itu kan masuk gigi ya. Oke, nah tekan kopling full untuk masuk ke gigi 1 ya. Tekan kopling full
masukkan gigi, klik ke depan ya, udah mentok ke bawah berarti ini masuk gigi. Kemudian untuk ya menarik gas dan melepaskan kopling itu harus perlahan, jangan sekaligus, jadi harus perlahan. Oke, kita lepaskan dulu deh koplingnya. Saya nggak menarik gas ya, saya perlahan nih lepaskan kopling. No, motor sedikit melaju tuh, melaju dengan sendirinya. Ini setengah kopling. Kopling secara perlahan dilepaskan ya. Oke, no kan? Tanpa menarik gas juga ini motor nyala atau melaju tuh. Kalau udah maju seperti ini, baru kita lepaskan full. No, ya kan? Nah, ini kalau kalian sudah bisa seperti ini ya untuk melepaskan kopling, pasnya kalian bisa ya. Nah, seperti itu ya. Itu tahap untuk melepaskan kopling secara perlahan. Jadi tidak mati ya. Biasanya untuk pemula kalian masuk gigi 1 terus kalian mau maju tuh, pasnya langsung mati ya mesinnya, karena itu untuk melepaskan kopling itu tidak pas gitu ya. Kita berhenti dulu deh, tekan kopling dan rem ya. Nah, jadi kenapa gua bilang harus perlahan untuk koplingnya itu? Jadi kalau secara cepat ini bakalan gini nih, mesin bakalan mati. No, karena itu terlalu cepat untuk lepaskan koplingnya sendiri. Nah, jadi untuk melepaskan kopling yaitu gini aja deh. Tekan kopling, masukkan gigi ya. Lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Ketika akan naik atau turun gigi, lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi atau turun gigi. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Jadi apa ya namanya itu? Berlawanan antara gas dan kopling itu ya untuk penarikannya. Ini kan masuk gigi nih. Untuk menyalakannya kita tekan saja koplingnya, baru kita starter. Oke, seperti ya. Oke, kita maju lagi nih. Nah, jadi buat teman semuanya juga perhatikan ya. Jadi untuk penarikan gas dan melepaskan kopling jangan cepat juga, jangan terlalu dalam nih untuk penarikan gasnya. Takutkannya itu nantinya jumping ya, loncat, atau nantinya akan berakibat yang tidak diinginkan. Contohnya seperti ini, men. No, itu bakalan apa ya? Jadi itu kaget. Itu yang membuat teman-teman semuanya ketika belajar itu kapok atau trauma. Nah, jadi kalian juga belajar harus perlu pembimbing. Jadi jangan sendirian gitu kawan-kawan. Nah, jadi jangan melepaskan kopling kayak gini. Wow, yo. Jadi jangan seperti itu ya. Nah, jika teman-teman semuanya hilang kendali atau kalian itu motor kekencengan, kalian lebih baik lepaskan gas, kemudian kita tekan kopling dan kita rem. Ya, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, untuk pengereman juga jangan sekaligus ditekan, harus perlahan saja. Dan rem belakang juga sama, jadi jangan sekaligus penarikan gas, lepaskan kopling itu harus perlahan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya untuk cara menarik gas, kalau teman-teman semuanya sudah mahir di motor gigi, motor matic, pasnya tahu lah ya untuk takaran atau ukuran penarikan gas tersebut. Tapi kalau dari awal mah pemula ya, yang belum pernah sama sekali naik motor atau mengendarai sepeda motor, pastinya cukup repot juga ya. Tapi tenang, yang pastinya kalian jangan nervous, jangan gugup gitu kan kawan ya. Santai saja, santai gitu kan kawan ya. Ini gigi 1 nih, kita naik gigi yuk. Tarik. Nah, kalau suara mesin itu udah ngap, kita lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 2 ke atas ya, atau ke belakang. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Nah, tapi alangkah baiknya kalau naik gigi itu, motor kan ketika kita tarik nih gasnya ngap nih, nah itu harus naik gigi. Gigi 3 lepaskan gas, rem, tekan kopling, turunkan gigi ke gigi 2, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Ini gigi 2 nih, lepaskan gas, rem, kopling sedikit, kopling perlahan dilepaskan, gas lagi,
lepaskan gas, tekan kopling, rem sedikit, lepaskan kopling, gas lagi, naik gigi, naik gigi, kayak gitulah ya gambarannya, men. Gampang sekali bukan? Oke, jadi buat semuanya yang pemula jangan dulu kebut-kebutan lah ya. Lebih baik perlahan saja ya untuk belajarnya itu ya, jangan abret-abretan lah ya. Perlahan saja di gigi 2, gigi 3, maksimal gigi 4 lah. Jadi jangan lebih dari itu, men. Nah, jadi terus gimana ya? Kalau kecepatan rendah giginya itu besar, nah nantinya itu bakalan suara rantai itu gejeg, atau gimana ya, motor itu serasa akan mati. Kita coba nih, ini kecepatan di angka sekitaran 20 km per jam. Nah jadi ini untuk tutorial ini bisa digunakan, atau cara ini bisa diterapkan di semua jenis motor ya yang menggunakan motor kopling tentunya. Nah ini giginya itu gigi 5, kecepatan di bawah 20 km per jam. Nah suara mesin gejeg, mesin tuh kasar banget kayak mau mati, atau suara mesin atau rantainya itu gejeg, goyang-goyang kayak gitu, men. Terasa getarannya. Nah ini karena giginya ini terlalu besar gitu ya, untuk kecepatannya terlalu bawah. Nah kita otomatis harus turun gigi, yaitu menyesuaikan dengan kecepatan. Nah di gigi 2 lah, seperti itu, men. Nah jadi untuk gigi itu ada tahapannya ya. Nah untuk awalan harus gigi 1. Contohnya kita awalin nih dari berhenti. Nah dari berhenti ini kan netral, tekan kopling, masukkan gigi. Nah ini untuk awalan harus gigi 1. Jadi jangan gigi 3, gigi 4, gigi 5. Nah kalau gigi 4 atau gigi 5 nantinya ketika kita akan melaju itu mesin itu bakalan kayak mau mati gitu, men. Oke, nah jadi harus gigi 1. Nah gigi 1 bertahap ya, kecepatan bertambah, kemudian kita naikkan gigi 2, kecepatan bertambah lagi, baru kita naikkan ke gigi selanjutnya. Seperti ya, kalau kita dari gigi 4 atau gigi 3 kecepatan tinggi, kemudian kita turun kecepatannya, otomatis kita harus menurunkan gigi gitu, kawan-kawan. Oke. Oke, kalian bisa dipahami. Kalau kalian tidak mengerti atau ada yang bertanya, kalian bisa komentar saja di bawah gitu. Dan kalau ada kekurangan untuk para pengendara yang sudah mahir, kalian bisa juga tambahkan komentar di bawah seperti itu, men. Oke, nah kita coba untuk awalan tuh giginya itu besar ya. Kita coba berhenti. Gua mau coba ini gigi 3 nih. Gigi 3 ya. Gigi 3 ya. Kita lepaskan kopling, gas secara perlahan. Nah kan mati. Ini karena terlalu besar, jadi harus gigi yang kecil gitu kan kawannya. Nah kita harus otomatis turunkan gigi sampai mentok ke bawah, yaitu sampai ke gigi 1. Ini udah mentok ke bawah tuh, gigi 1 berarti ya. Nah seperti itu, men. Kita nyalakan lagi. Nah jadi buat teman semuanya, kalau kalian tuh ke perkotaan ya, kemudian mati jalan nih untuk mesinnya ini, terus posisi gigi dalam keadaan masuk, kalian jangan ke netralkan dulu, langsung aja ya, langsung saja ke tekan kopling, kemudian kita starter gitu ya. Dan pastinya kalau mati gunakan gigi 1 dulu, masukkan gigi 1 ya sampai ke gigi 1 tuh, kemudian kita tekan kopling, kita starter lagi gitu ya. Jadi jangan ketika mati kalian netralkan dulu baru kita nyalakan, kita tekan saja koplingnya gitu, men. Oke. Dan ketika kalian menemukan pentanjakan ya, kalian gunakan gigi yang kecil gitu, men. Pokoknya dengarkan lah ya suara knalpot atau suara mesin. Kalau engap nih, kalau engap kita harus naik gigi. Engap itu gimana ya? Gitu ya. Nah, tapi kalau suara itu ngempos gitu ya, tidak ada tenaganya, gejeg gitu ya, itu harus otomatis harus turun gigi seperti itu, men. Oke, itu dia ya untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan oh ya, gue lupa untuk pengereman. Nah di bawah 30 km per jam gunakan rem belakang, di atas 30 km per jam gunakan rem depan, dan
dibantu dengan rem belakang seperti itu men. Oke, itu dia untuk tutorial singkatnya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kekurangan, kalian bisa komentar di bawah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.